Di mana dulu Allah menyuruh Islam itu beribadah ke masjid? Di mana ada Allah menyuruh ke masjid apa Islam beribadah? Di mana? Oke, berarti kita anggap ya Yesus itu nggak pernah menyuruh ke gereja habis ya. Kau tunjukkanlah dulu di mana Ukelap. Berlanjut kita Faruk. Kau tunjukkan dulu di mana Allah menyuruh Islam beribadah di masjid Faruk. Berlanjut kita Faruk. Jadi pertanyaanku tadi nggak usah kau jawab gitu. Pertanyaanku aja nggak kau jawab dari tadi. Yang pertama aja pun tadi lari-lari jawabanmu. Makanya aku kasih Bukan pertanyaanmu yang nggak mau jawab, Dinda. Di mana Allah menyuruh umat Islam? Di mana Allah menyuruh umat Islam beribadah di masjid Faruk? Di mana? Itu kan ayatnya. Dengar dulu, diam, jangan dipotong ya. Boleh? Aku diam. Mute. Oke, saya mute ya. Simak teman-teman ya. Inilah dampaknya jika terlalu lama menyembah sosok yang nggak bercelana. Ini dampaknya. Udahlah Faruk. Dengar dulu. Aku mau menjawab, aku nggak tanya kau lagi loh, nggak nanya kau lagi. Aku sabar dulu kau ya. Dia mau menyampaikan. Jenggotmu aja palsu Faruk. Jenggotmu aja palsu. Iya, anggaplah palsu, suka kau lah. Kau mau dijawab nggak? Ini mau ku jawab loh. Jenggot kau aja. Iya, anggap aja palsu, suka kau lah. Mau palsu mau enggak ya. Inilah dampaknya jika terlalu lama menyembah pada sosok yang tak berjelana, yang mati dalam kondisi terkutuk dan terhina. Kenapa begitu teman-teman? Dia berupaya menyamakan ajaran angan-angan dia, halusinasi dia dengan kita. Dengan Faruk, jangan ngarang kau Faruk. Diam dulu kau Dinda, diam dulu kau. Banyak kali omonganmu Faruk, ngarangnya kau. Ini biar aku jawab. Udah turun. Kalau sekali lagi kau buka mic-mu, saya turunkan. Tukang selangkangan ya kau, tukang selangkangan kau. Tuhan kau keluar dari selangkangan. Tuhan kau keluar dari mana? Tukang selangkangan ya kau. Tuhan keluar dari selangkangan kau. Selangkangan apa dari lubang pantat? Latte kau, lor. Bodoh kau. Jenggot kau aja palsu, apalagi otakmu. Nangis kau. Jenggot kau aja palsu, apalagi otakmu kosong, bodohnya kau, bodoh. Ya sama seperti yang kau sembah itu bodoh juga. Masa dipukul udah diam aja cuma. Longor. Ya sama sosok yang meninggal nggak bercelana itu longor juga. Kalau otakmu kayak apa? Kayak kepalamu, kayak rambutmu itu botak. Tapi mau jadi telanjang. Otakmu itu kayak rambutmu botak. Kan mau ku jawab. Ku jawab. Faruk peminum kencing muka. Malu dia. Kau minum darah Tuhan. Kau minum darah Tuhan. Kau Faruk. Bisa kau menghayal kau. Minum darah Tuhan. Kau makan tai, minum kencing. Banyak minum kencing unta kau Faruk. Minum kencing unta atau makan tai manusia? Banyak minum kencing unta kau Faruk. Kau banyak makan tai manusia. Nih. Kau banyak kencing unta kau Faruk. Longor kau, bodohnya kau longor. Dengar, kasih aja palsu, apalagi otakmu. Jenggot kau aja palsu, apalagi otakmu. Apa? Sama Tuhan kau palsu daripada Tuhan palsu. Longor. Otakmu kayak botakmu itu lah. Malu kau kan? Malu kau pakai topi kau longor. Memang longor itu gift itu longor. Baru. Gift itu longor. Ya Allah itu gift ya Allah longornya. Kenapa kau sebutkan nama Muhammad? Apa nama Musa tadi apa? Di dalam sholat. Ini ya, nih. Kemana-mana kau diskusi kau. Apa malah? Coba. Ini datanya ya. Mana? Kitab Yesaya 36:12. Tetapi juru minuman agung berkata, adakah Tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada Tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang makan tainya dan minum air kencingnya bersama-sama dengan kamu?
satu-satunya kitab yang Coba baca dulu itu. menciptakan manusia. Diam dulu kau. Satu-satunya Baca kitab dulu itu dulu, baca, menciptakan ulang dulu manusia baca, makan Faruk. tai manusia, kencing Ulang dulu manusia, baca, Faruk. itu Jangan kitabnya kau, Faruk. ON. Oke. Nah, sekarang kita buka Baca dalam ulang kitab dulu, Yeskiel. Faruk. Nih, biar kau tahu, makanya kau masih Kristen. Karena kau tak Faruk, tahu lihat dulu ngomong. konteksnya itu, Faruk. Di perjanjian mana, Faruk? Yeskiel 4 nomor 12. Nah. Tengok nih. Nih, Iya. katanya kan pemenang Piala Nobel, ya kan? Katanya kan kalian pemenang Piala Nobel. Banyak menciptakan produk-produk, banyak menciptakan apa? Elektronik. Kalian pencipta elektronik. Masa kalian bakar roti di atas tai? Nggak pandai kalian bikin kompor. Nggak tahu kalian untuk memasak dengan kayu api. Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar, dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Cara membakar roti aja kalian nggak pandai. Masa membakar roti di atas tai? Tapi nggak apa-apa lah, Frans. Di rumahku di safety tankku banyak tai itu. Kapan mau ambil, Frans? Biar kau bakar, Frans. Frans, ini kitab kau nggak ada edukasinya, jadi Frans. Masa ngajarin manusia bakar roti di atas tai, Frans? Frans, 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 buka celanamu, buka mute-mu. Cocok nggak kau rasa bakar roti di atas tai? Cocok nggak? Hah? Frans, jijik dia. Buka mute kau. Memanglah inilah pemenang Piala Nobel, teman-teman. Pemenang Piala Nobel, buka mute-nya aja pun nggak tahu dia buka mute-nya. Frans. Bang Faruk dikasih gift dibilang pakai topi. Frans, buka mute kau. Kau di mute itu udah merajuk orang kayak anak gadis kau kan? Tadi pandai lu dia buka mute ya, weh. Frans, cara buka mute itu yang ada gambar mute kau tekan, kau di mute, pelongor kali, dah. Cara buka mute kau gak pakai. Faruk. Nah, gimana? Faruk. Oh, gimana? Tanya kau, Faruk. Gimana dengan ayat Gimana ini? kau baca itu tadi, Faruk? Apa judulnya kau baca itu, Faruk? Yes, Apa yang kau 4 baca nomor itu, 12. Faruk? Apa judulnya? Judulnya katanya. Iya, weh. apa judulnya? Apa judulnya? Apanya itu? Konteksnya itu apa judulnya? Judulnya nampak kali kitab Dekara. Apa judulnya, Faruk? Yeskiel 4 Ya, itulah nomor longormu 12. itu. Itulah longormu itu. Kalau kutanya samamu judulnya kau nggak tahu. Oh, judulnya. Apa judulnya, Faruk? Judulnya yang saya bilang, Judulnya Faruk. Neng Ayo Neng. Judulnya Neng Ayo Neng. Nah, kan itulah karena makanya Faruk, kalau membaca Alkitab, membaca Alkitab itu, Faruk, jangan setengah-setengah, Faruk, ya. Jangan baca di tengah-tengah, Faruk. Bacalah dulu judulnya, Faruk, biar pintar kau sedikit, Faruk, Sianifar. Sejak kapan Bibel punya judul? Biar kau pintar kau sedikit, kawan. Kau asal kau bacain ya. Kau hanya mencopot-copot satu ayat. Masalahnya, Faruk, kau copot-copot satu ayat, Faruk. Kau copot-copot satu ayat, enggak kau baca semua apa. Baca, kau mau baca dari nomor berapa, Dinda? Iya, Yang makanya kau mau baca dari nomor apa berapa? judulnya Baca kau Yeskiel baca 4 itu, dari nomor Faruk. 1, baca. Ya nggak usah kau suruh aku baca, emangnya kau siapa rupanya? Kau bukan bapakku kok. Makanya aku tanya samamu, apa judulnya kau baca, Faruk? Judul Frans. Hah? Iya. Bibel sejak kapan? Jangan punya samakan, judulnya? jangan kau samakan Al-Quran dengan Bibel kami, Alkitab kami, kau samakan, Faruk. Makanya aku tanya samamu, Ini kami apa siapa? judulnya kau baca Kristen itu, punya Bibel. Faruk? Marah aja kau. Sejak kapan Kristen punya kitab? Sejak kapan Kristen punya kitab?
Apa judulnya kau baca tadi dulu? Ku tanya sama Mu Faruk. Nggak usah lari-lari ke sana kita dulu. Karena udah kau baca tadi ya Yeskiel 4 ayat 12. Makanya ku tanya sama Mu Faruk. Ini saya punya Alkitab Faruk. Tapi saya ingin tahu dulu ilmumu sampai kemana Faruk. Saya punya Alkitab. Kau yang nggak ada Saya tanya sama ilmunya, Mu, apa judulnya kau baca Faruk? Apa judulnya kau baca dulu? Kan ngarang-ngarang kau. Sejak kapan Nah, Bimbel itulah punya judul? bodohmu. Makanya Yang kau tidak, ya. Faruk sini tidak bodoh terus kau. Nah, yang kau baca itu ujungnya, tapi nggak pernah kau apa. Sama halnya Faruk, sama halnya. Naik tangga itu, tangga pertama, 2, 3, 4, dan 5. Kau langsung ke 5. Yang pertama Ya udah baca lah. lewatin, makanya. Bacalah, jangan marah-marah kau Dinda. Bacalah dari nomor 1, baca dari nomor 1, baca. Baca dari nomor 1, baca. Suruh-suruhnya kau siapa Faruk? Baca. Jenggotmu aja palsu, jenggotmu aja Jijik palsu. kau kan? Kau suruh-suruh aku baca. Jijik dia, jijik baca Bible Daripada jijik kau dia, Tuhan jijik. palsu, Tuhan Makanya palsu. ini Alkitab sama aku Faruk. Ini Alkitab. Jadi saya ingin tes ilmu kau dulu. Dari nomor berapa? Baca. Saya tes dulu ilmu kau. Kau pintar atau bodoh Kau kau? baca dari Kau nomor bodoh atau berapa? pintar? Baca. Makanya saya tanya sama apa Ya judulnya kau baca baca dari itu nomor berapa Faruk? mau kau baca-baca? Kau suruh Ya aku dari nomor membaca. berapa Kau yang mau baca Frans? Baca kau suruh aku Frans. membaca. Kau yang mengeluarkan ayat. Kau yang mengeluarkan ayat. Kau suruh aku Jijik, yang kan? membaca. Enak kali kau. Enak kali bapak kau itu. Ya kan? Jijik, aku baca satu, aku masih mending baca satu ayat. Dia setengah ayat tuh nggak mau baca. Jijik dia baca. Makanya aku bilang sama kamu Faruk. Makanya aku bilang sama Faruk begini Faruk. Gini aja biar deal kita Faruk. Kau tadi yang menunjukkan tadi Yeskiel 4 ayat 12. Iya. Kan itu kau tunjukkan tadi sama aku kan? Iya. Dan itu sudah kita baca pertama-tama dan saya akui ayat Iya. itu. Saya Iya. akui ayat itu ya. Makanya saya tanya samamu. Sebelum sampai ke ayat 12 itu tadi Faruk, apa judul yang kau baca itu tadi Faruk? Bukan Gini, judul. sejak kapan Bible itu punya judul? Sejak kapan? Sejak kapan Bible itu punya judul? Faruk, Frans? di dalam Kau Alkitab yang ini bilang. Faruk, di dalam Alkitab ini Faruk, setiap ayat itu Faruk, itu ada semua judulnya Faruk. Ada semua judulnya jadi supaya jangan salah pengertian ayat-ayat Alkitab itu Faruk. Supaya jangan salah mengerti. Makanya selalu dibuat ada judul. Tetapi kau di sini Faruk, kau menyopot-nyopot satu ayat, kau mencuri-curi satu ayat yang akhirnya seolah-olah di dalam Alkitab itu sesuai di dalam framing pemikiran yang negatif itu selalu. Tetapi kau tidak membaca dari awal itu tadi apa judulnya. Makanya kalian pelintir semua seolah-olah Alkitab ini seperti ini dan seperti itu. Dinda, kau mau dibaca Faruk. dari nomor berapa Dinda? Dari nomor berapa kau mau dibaca dari nomor berapa coba? Enggak, aku tanya sama Mama, apa judulnya kau baca dulu? Apa judulnya kau baca dulu? Kau usah lah. Kau mau hayal. Dengar ya Kalian bilang Frans, dengar Bang. Dengar Dinda, dengar abangnya. menghayalan. Dengar. Kalian yang suka menghayal. Kalian Dengar Islam abangnya, suka- biar ku ajarin. kalian ini yang Dengar. suka menghayal, suka mengklaim. Dengar. Biar ku ajarin kau. Aku ada sini ya. Alkitab Faruk, nggak usah kau ngarang-ngarang kau Faruk. Kau Dinda itu bukan disebut judul. Itu namanya perikop, kau suka bukan mengarang. judul. Kau suka mengarang. Kau suka mengarang Alkitab karena udah berapa kali saya lihat kamu buka-buka Alkitab, kau mengarang-ngarang semua. Yang mana yang ngarang? Mengarang-ngarang. Ini kita baca ya. Ini kita baca Yeskiel 4 ya. Kita baca Itu aja lah Yeskiel dulu 4 tadi ya. Faruk. Itu aja lah dulu Nih. tadi Faruk. Itu aja lah dulu Nih. tadi kata samamu. Apa judulnya kau baca tadi dulu? Nih, bukan judul loh, Frans, perikop. Udahlah Faruk. Cair dong, diberkati berkas. Perikop loh Dinda, bukan judul nanti dimari pendeta kau. Kau pikirnya lagu judul-judul kau Ya bilang. udah Faruk, terserahmu. Oke, apa judul perikopnya Farul? Udah Apa perikop judul tapi belum perikopnya? judul lagi nih. Nih. Oh, oke, Iya. terserahmu. Apa judul Di perikopnya Yeskiel Farul? 4. Hmm. Ya, perikopnya, dengar dulu Dinda, dipotong. Perikopnya, Yeskiel memperagakan pengapungan Yerusalem. Tapi satu hal yang kau ketahui Ya Dinda, udah. perikop ini bukan bagian dari ayat, bukan. Perikop ini karangan LAI. Kau nggak tahu di situ? Baru. Ada pengasih Kristen. Ini bukan bagian dari ayat perikop Dinda yang kau bilang judulnya ini tadi. Oke, kita mulai dari nomor 1. Allah berkata, hai manusia fana, ambillah semua batu bata, letakkanlah di depanmu dan garislah di atasnya denah kota Yerusalem. Baca keduanya, Frans, silakan. Boleh, lanjut aja. Baca nomor 2-nya. Kan jijik kok kan? Udah baca lah. Masa aku mau suruh baca Bible kau jijik kok kan? Baca lah.
Saya jumpa ke video tadi yang kau baca-baca tadi Farouk. Yang dengar kamu bertanya dengar jelas ya. Dan kau tahu pada itu manusia pada yang terbibikan pada itu manusia itu suatu baik karena tidak menemukan yang bisa mereka gunakan untuk membakar rotinya. Maka tadi manusia pada itu dikumpulkan setelah kering bahan bakar untuk membakar tai. Cuman yang jadi pertanyaan, Tuhan kamu kenapa nggak mati? Ya kan nggak ada kan akar pun jadi, masa tai yang jadi pilihan? Benernya kan begitu kan historical ceritanya kan. Dan kalau baru tahu ini, makanya kau masih Kristen. Kau jadi Kristen kan ikut-ikutan ya kau Frans. Ada banyak sesuatu yang bisa menjadi bahan bakar kecuali selain daripada kayu. Tidak harus tai. Apa saja itu Farouk? Yang pertama, bisa memanfaatkan panasnya matahari. Dari panasnya matahari bisa menghantarkan kepada sesuatu yang mudah terbakar. Taklah mungkin pada masa itu tidak ada akar pohon. Taklah pada masa itu tidak ada pohon menjalar. Kan itu bisa digunakan untuk membakar roti jadi bahan bakar. Masa tai yang dikumpulkan yang kering, tai yang dikumpulkan, dijemur, dikering, lalu dijadikan bahan bakar untuk membakar roti. Maaf cakap Frans, kemana kreativitas otak Tuhan kau? Makanya kau karena terlalu lama kau menyembah sosok tak bercelana, otak kau pun tak maju, tak berkembang otakmu. Bener gak yang ku bilang? Bener gak? Buka celanamu, celanamu, buka mute-mu, buka mute-mu. Oh alah gila. Mute-mu buka, cair dong ibarat itu yang gambar mic tekan. Suaramu nggak ada yang Ya gambar mic Allah. tekan. Suaramu Begini nggak ada. amat Bang Farouk, kasihan Bang Suaramu Farouk nggak ada. lawannya. Buka mic, buka. Tekan yang gambar mic tekan. Yang gambar mic tekan. La ilaha illallah. Ih, memang tungkian kayaknya dia. Suaramu nggak tungkinya. kedengeran, oi. Suaramu nggak ada. Buka mute, buka. La ilaha illallah. Kau salah mengartikan Farouk. Kau salah mengartikan ayat ini Farouk. Kau jelas-jelas salah mengartikan. Kau salah memahami ayat ini Farouk. Seolah-olah Silakan sampaikan hadis ini ya mengikuti isi pemikiran. Kau salah Farouk. Iya silakan. Salah diluruskan silakan. Salah kau Farouk. Kau salah mengartikan makna dari Iya silakan luruskan. Kalau salah luruskan ini silakan. adalah hukuman bagi kaum Israel pada saat itu adalah hukuman kepada mereka. Karena Ya, itu apa adalah hukuman yang dikasih? Apa hukuman yang dikasih? Yang tempat dia Bang Farouk, tempat dia. yang ributan. Apa? Apa hukuman yang dikasih? Frans? Udah kerasukan Belzebul nih teman-teman. Kayak mana mau kita bikin? Dia baca Bibelnya pun gak mau dia, coba lah. Ngelek pula itu. Gambarnya hang, otaknya Pas lagi kayak gitu pula. Pas lagi kayak gitu pula mukanya ngelek itu, coba. Iya, apa hukuman yang dikasih Frans? Buka mute-mu. Apa hukuman yang dikasih? Apa hukuman yang dikasih? Frans?
Ini gua rasa dia nyuri wifi tetangga ini. Kan diganti tetangga pasportnya kan, passwordnya kan. Kayak gini lah si Frans nge-lag nih jadinya. Kan jatuh dia kan. Berarti kesengaja ya. Sengaja kau matikan paket internetmu tadi ya. Sengaja dia matikan paket internetnya. Jadi matanya tadi itu. Oi. Ini kami mau ke tempat Bapak Rizal ya. Mau ngambil paket antum. Yaudah ya, aku izin bentar ya, mau sholat dulu. Halo. Tes. Mantap. Saya senang ini tadi karena saya ingin menghindari kayak tadi malam itu namanya Baal itu, begitu ya. Jadi saya mau tanya, ini berarti dari Islam ini tidak setuju bahwa Yesua diterjemahkan ke bahasa Yunani atau Latin jadi Yesus. Tapi Yesua diterjemahkan ke bahasa Arab jadi Isa boleh? Siapa yang menerjemahkan Tadi, sih? tadi kan sudah aku bilang masalah nama itu seperti Salomo menjadi Sulaiman, Abraham, Ibrahim. Udah itu, memang kayak gitu. Bukan berarti sosok yang berbeda. Ya. Karena memang Diam dulu, ini saya luruskan. Saya tanya ke Ustaz Tata. Ustaz, Al-Quran itu diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu berbahasa Arab dengan di situ Isa atau terjemahan. Ustaz, silakan. ya Isa. Bukan Jadi pemberian nama Isa itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul Pak Ustaz? Iya. Oke, Iya. itu jawabannya bro. Oh ya, oke, dari Muslim situ ya. Oke, sip lah. Karena itu karena terlepas dari ketuhanan yang menurut Kristen percaya dan menurut Muslim itu adalah seorang nabi, saya rasa ini Yesus dan Isa itu sama. Kisahnya sama, ya. Itu konteks lain. Pertanyaannya atau Anda mau menanggapi atau mau bertanya? Ini mau bertanya sebentar. Ya silakan. Pertanyaan itu apakah, kenapa, bagaimana gitu. Oke. Jadi saya senang tadi Bang siapa ini Bang Tahta ini baguslah, karena saya juga perlu tahu Bang. Jadi kita perlu namanya diskusi, saling mengenal supaya tahu saling menghargai. Jadi kalau di Alkitab ini kan rampungnya disempurnakan di abad keempat, ya. Kalau di Pertanyaannya apa Bang? ini baru mau tanya. Kalau Ya, Anda bernarasi kok. bukan bernarasi. Maksudnya ini kan bandingnya. Kalau di Al-Quran itu dirampung di zamannya Khalifah siapa gitu Bang Tahta? Ya udah nanya gitu dong. Ya, Silakan Ustaz. Apanya dirampungkan Khalifah siapa? Al-Quran itu sempurnanya di zaman siapa? Silakan Ustaz. Di zamannya Nabi ini sudah selesai, Nabi masih hidup. Makanya ayat terakhir yang turun ke Nabi Muhammad bunyinya Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah sempurna agama ini. Maksudnya wahyu tidak akan turun lagi. Makanya setelah itu beliau wafat. Dan dihafal juga tertulis sudah Al-Quran itu. Jadi jelas. Tidak ada di masa Khalifah sahabat, gak ada. Di zamannya Nabi sudah. Abang yakin? Iya. Jadi buka buku Al-Quran itu di zaman Nabi atau dirampung oleh seorang Khalifah bin Katok? Iya kan Nabi Muhammad setiap menyampaikan wahyu dihafalkan berturut-turut oleh sahabat itu. Bahkan saya hafal siapa saja yang hafal di dalam Al-Quran, yang menghafal Al-Quran di zamannya Nabi, yang terkenal atau yang tidak terkenal. Maka terbagi menjadi 3. Pertama, sahabat muhajirin, berarti orang Mekah, seperti Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abu Bakar, Umar, Khalid bin Said, Amr bin Fahira, Al-Alqam, Abu Salamah, Ja'far bin Abi Thalib, Khatib bin Amr, Jubair bin Awam, Tolha, Abdullah bin Abu Bakar. Nanti yang terkenal di Madinah, yang paling hafal udah, ibaratkan kita hafal Pancasila, Abu Ayyub Al-Ansari, Khalid bin Zaid, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Rawaha, Mu'ad bin Jabal, Mu'aqib bin Abi Fatimah, Abdullah bin Ubay bin Salul.
terus Abdullah bin Zaid, Muhammad bin Basalama, Buraidah. Nah, ini yang paling terkenal di zamannya Nabi. Mereka hafal Quran di luar kepala sudah. Betul. Oke, Terus. kan kalau Al-Quran itu sudah sempurna di zaman Nabi dengan penghafalan, kenapa harus dibuat seperti buku Al-Quran? Kenapa nggak dilanjutkan seperti penghafalan seperti itu? Ya, makanya dua-duanya terpelihara. Ya, hafalan ada, Anda kan tidak dibukukan sebenarnya gak masalah. Cuma Sayyidina Umar mengatakan, ayo kita bukukan aja Abu Bakar, karena para penghafiz Quran banyak yang syahid. Ya, akhirnya dibukukan. Tapi dibukukan isinya dengan yang dihafal sama, gak ada yang berubah. Abang yakin bisa ya? Contoh begini, abang kan bisa penghafalannya, bisa di bukunya toh. Saya ingin bukan mau mencoba ini. Coba abang ini tentang kisah Nabi Abraham dari awal sampai akhir dalam penghafalannya. Oke. Kalau memang bisa. Jadi Jangan baca, Bang. Allah menceritakan nabi-nabi itu mujmal, yang inti-inti doang, yang menjadi fitnah. Misalnya Yesus ini difitnah disalib, maka diceritakan wa ma qataluhu wa ma shalabu walakin syubbiha lahum. Jadi Al-Qur'an ini Tidak baca ya, coba kisah ya Nabi Isa sekarang secara gini aja ya. Sekarang gini ya, saya tes, kamu menceritakan Adam pakai Bibelmu, saya pakai Al-Qur'an, gimana? Ya. Jadi gini, Al-Qur'an ini bukan buku sejarah. Allah menceritakan tentang nabi-nabi itu cuma inti-intinya supaya nabi tahu, wa rasulan qad qasasnahum alaik min qablu wa rusulan lam naqsushum alaik wa kalamallahu Musa taklima. Dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya. Dan ada beberapa rasul lain yang tidak kami kisahkan. Yang dikisahkan hanya inti-inti doang tentang hal-hal yang pokok, tentang Musa ketika bagaimana dia berdakwah kepada umatnya, Nabi Ibrahim yang inti-inti, karena bukan buku sejarah. Makanya tentang Nabi Muhammad sendiri tidak dikisahkan dalam Al-Quran. Lahir di mana, tahun berapa. Wong Al-Quran bukan buku sejarah, cuma mengkisahkan yang inti-inti doang. Bahkan hukum-hukum itu inti. Misalnya Al-Quran menjelaskan hakimi sholat tarafain nahar wa zulafa minal lail, kerjakanlah sholat, inti kan. Nanti rukunnya, prakteknya, sunnahnya, batalnya di hadis sudah. Kayak gitu. Nah, intinya kami kalau debat dengan Kristen tidak mungkin berani pakai data. Tema apapun itu. Menandakan kalian ini pertama, ada ngerti Bible. 2, tidak paham. Ya, 3, memang gak ada narasi. Makanya kalian itu mentuhankan saja, bingung kalian. Tentang Yesus apa, bingung kalian. Taruh Bang, gantian. Semuanya Jangan ngomong kamu dulu. jawab. Oke. Tadi Tata udah menjawab Al-Quran itu sempurna. Ini harus berbalik arah dulu nih gitu. Kalau Bible sempurna nggak Bang? ya kalau menurut saya sendiri ya sempurna keyakinan saya. Oke. Boleh Anda tunjukkan di dalam Bible itu bagaimana cara orang menyembah kepada Sang Pencipta? Berdoa sih, usuk saja berdoa. Di mana tertulis? Kenapa? Di mana tertulis? Misalnya pergi gereja hari Minggu berdoa dalam gereja. Di mana tertulis? Begini, kalau di gereja itu Yesus Enggak, saya nggak nanya dalam gereja ngapain. Di mana tertulis perintah pergi gereja dan ibadah dalam gereja? Ya, begini Bang ya. Karena sudah Yesus waktu itu belum membuat Saya ulang kembali. Anda bilang tadi sempurna. Dengarkan. Anda harus bertanggung jawab. Itu sempurna. Berarti apapun yang saya tanya pasti ada jawabannya. Karena sempurna kan gitu. Kalau Anda tidak menjawab, tidak ada dalam Bible, berarti tidak sempurna. Coba Anda tunjukkan di dalam Bible perintah pergi gereja hari Minggu dan cara ibadah di dalamnya. Kalau tidak bisa menjawab, berarti tidak sempurna. Silakan. Oke. Kalau kami Kristen itu ya bagaimana waktu Yesus ke bait Allah, tempat berkumpul. Saya ulang kembali sekali lagi nih. Itu sudah. Berarti Sekali lagi saya ulang lagi. Di mana tertulis? Pakai data dong. Di mana tertulis di Bible perintah pergi gereja hari Minggu dan bagaimana perintahnya waktu Anda ibadah di dalamnya? Silakan. Itu tadi tentang di Yesus ke bait Allah. Di mana tertulis itu?
Aduh, itu coba Yesus tentang kisah Yesus. Di mana tertulis? Di mana tertulis? Pergi gereja hari Minggu aja deh. Di mana tertulis? Bukan soal hari Minggunya. Itu kan selanjutnya. Saya tanya di mana Iya. perintah pergi gereja? Bukan soal di Injilnya ya. Ini kan sudah kepercayaan Saya kami. ulang kembali. Iya. Di mana perintahnya pergi gereja? Tentang Yesus ke Bait Allah. Bait Allah bukan gereja. Iya, tapi kan sudah karena itu Bait masih Allah bukan Yahudi gereja. kan, tapi sudah ke Kristen ya gereja. Bukan. Beda itu. Itu perintah ke sinagog, bukan ke gereja. Saya minta perintah pergi gereja. Gini, moderator atau bagaimana ini? Udah. Katanya Moderator sempurna. Moderator. Nah, kalau ini yang namanya sempurna nih. Diam. Saya tanya Ustaz Tata nih, ini yang namanya sempurna nih. Nah, Ustaz, di mana perintahnya dalam Al-Qur'an menyembah Allah menghadap kiblat? Qad nara taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Jadi di situ diperintah untuk menghadap ke Ka'bah. Ya. Di mana perintahnya Pak Ustadz pergi ke masjid? Kalau ke masjid itu kalau ke masjid ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati fas'au ila dzikrillah. Ya, lalu nanti salat Jumat surat Jumu'ah ayat 9. Tuh, itu Bang, itu namanya sempurna. Coba Anda diam dulu kau lagi. Saya tanya dulu, kau jawab seperti Ustaz Tata. Di mana perintahnya pergi gereja? Pakai data di Bible, silakan. Katanya tadi sempurna. Sempurna kok nggak ada jawabannya. Kalau nggak ada jawaban berarti kau cabut. Bible tidak sempurna. Setuju teman-teman? Kalau dia nggak menjawab, dia harus cabut statementnya bahwa Bible tidak sempurna. itu menurut Anda. Ya, kalau sempurna jawab. Mana perintahnya? Mana perintahnya pergi gereja hari Minggu? Di situ saja dasarnya. Di mana perintahnya pergi gereja hari Minggu? Sekali lagi saya kasih kesempatan. Saya kasih kesempatan. Di mana perintahnya pergi gereja pada hari Minggu? Silakan. Jelas itu di Bait Allah. Ya udah turun. Rumah Tuhan. Udah turun. Turunlah kau. Kau nggak berkualitas. Turun aja. Setuju nggak teman-teman dia turun? Bertanya kenceng. Gue ikutin dia. Wah, Bible sempurna nih. Bible sempurna. Ternyata tidak ada jawabannya. Kalau tidak ada jawabannya Bible berarti nggak sempurna, coy. Coba kalian tanya, apapun itu Al-Quran pasti menjelaskan. Tapi secara global nanti dijelaskan oleh tafsir dan seterusnya begitu. Bagaimana teman-teman? Setuju nggak kalau orang kayak gini diturunkan? Setuju. Masa Setelah diturunkan, naikkan lagi. Nanti turun lagi. Alhamdulillah nggak ngerobot aku dengernya sekarang. Lanjut. Kesempurnaan Al-Quran itu, Ustaz Alif, Al-Quran itu sempurna. Ada nggak sih yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran itu? Kehidupan kita sehari-hari untuk umat manusia ini. Ada nggak yang luput dari pandangan Al-Quran? Baik, bismillah. Apaan Ustaz Tata? Jadi ikut masuk nih. Pertama, Bagus sudah Al-Quran. suaranya. Mantap Ya. suaranya. Al-Quran mengabarkan bahwa Allah berfirman, "Qad tamat kalimatu rabbika sidqa wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim," bahwa telah sempurna kalimat firman dari Tuhanmu yaitu Al-Quran, tidak ada yang bisa mengganti, dan bahkan itu dengan adil ya, dengan penuh keadilan, tidak ada yang bisa merubah ayat Al-Quran itu. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar, maha mengetahui. Al-Quran juga menyebutkan bahwa sudah sempurna syariat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Al-Quran ini disebutkan sebagai juga hudal linas wal bayinati minal huda. Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Makanya Al-Quran mengabarkan bagaimana manusia diciptakan, dari mana dia diciptakan sampai ia hidup di semesta ini, lalu dia nanti akan dibangkitkan dan kemana dia akan kembali, itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Begitu Bang Andi. Masya Allah. Jadi nggak ada yang luput ya, Pak Ustadz ya. Coba Iya, saya mau Bang. absen dulu. Yang Kan mana yang Kristen petunjuk. ini?
Ini yang pakai kacamata Makasa. Oh, cuma dia sendiri. Abangnya? Kristen. Ya, berdua dong. Jangan dibilang berdua tapi satu. Iya, dari tadi kan cuma dia sendiri. Ya, lanjut. Aduh, Bang Arif, tarik aja Bang Arif ya. Selamat sore semuanya. Sore. Sirait Kristen Kak. Kenapa Bang? Sirait Kristen Kak. Di sini ada Handis Celebes, Bang Ardiansa, Bang Ali, Bang Tahta ya. Bang Arif ya. Kenapa Bang gagal sarjana nanya gitu? Enggak, soalnya kalau ini nanti di pojok-pojok itu terus dikit. Sama siapa? Dipojokin sama siapa? Ya, lanjut aja diskusinya. Ya kalau lagi di pojok-pojokin tinggal pindah ke tengah Bang. Kita jangan terlalu memperberat. Ya lanjut diskusi. Ada yang mau disampaikan dulu? Lanjut aja dulu Bang Alif. Ya ini yang gagal ini dulu. Gimana? Ada yang mau disampaikan? Lanjut aja, lanjut. Oke, Ya, Bang betul. Makassar, ada yang mau disampaikan? Ya betul Ustadz. Sebenarnya pertanyaan ini ditujukan buat Ustadz Tata. Karena begini, aku udah dikontrak untuk bertanya seumur hidup sama Ustadz Tata, Bang Arif. Siapa tahu Ustadz Tata monitor? Ya, saya dengan Ustaz Alif itu satu. Ayo, sama aja ya. Oke, ya aku lanjut ya. Sebelum ngote-ngote naik, aku bertanya ya sambil mengisi anu jeda yang ada ya. Ya, dulu yang suka fitnah Bang Zuma kan? Betul nggak? Halo? Suka adu domba ini, adu domba Bang Jibril, Bang Zuma ya? Siapa? Aku? Dulos ini loh. Oh, kirain aku. Bukan. Di mana? Aku kaget. Aman. Nah, lanjut. Aduh, Kok kontrak? aku tanya dulu lanjut. ya. Boleh? Lanjut, Ya. silakan. Iya, terima kasih Bang siapa lagi ini aku lupa. Bang Ardiansah. Oke, kenapa dia aku tanya kabur? Sama Ustadz Tata ya. Ya, begini Ustadz, perintah sholat kan menghadap kiblat atau masjid haram ya. Terdapat di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 144, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad memalingkannya ke arah Masjidil Haram setelah menghadap ke Baitul Maqdis. Pertanyaan menghadap kiblat atau Tuhan itu ada di mana-mana. Terima kasih. Jadi tanda-tandanya ajaran samawi itu menyembah Allah tapi ditentukan arahnya supaya bersatu. Nah, umat Islam itu bacaannya sama, caranya sama, waktunya sama, menghadap ke tempat yang sama, arah tapi yang ditentukan Allah. Misalnya dalam Bible Mazmur 138 ayat 2. Aku hendak sujud ke arah bedmu yang kudus dan memuji namamu. Ya, atau di dalam Mazmur 5 ayat 8. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bedmu, bait Allah. Kalau dalam Islam, baitullah. Nah, yang mana dua tempat ini perintah Allah. Dulu Allah ketika ngutus nabi-nabi seriwil, maka Baitul Maqdis itu kiblatnya. Makanya Rasulullah awalnya 16 bulan menghadap ke sana karena menghormati saudara-saudaranya. Belum ada perintah dari Allah. Akhirnya turun ayat tadi yang Al-Baqarah 144 itu. Nabi Muhammad disuruh pindah. Makanya orang Wahyudi ngomong, Muhammad, ini orang Wahyudi ya. Wahai Muhammad, kenapa enak-enak ke Baitul Maqdis kok pindah ke Ka'bah? Bukan ke Baitul Maqdis ini kiblat yang pertama. Akhirnya turun ayat. Jawab Muhammad, kata Allah. Justru inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah.
Justru kiblat yang pertama itu untuk manusia adalah Ka'bah. Karena yang membangun Ka'bah Ibrahim. Sedangkan Baitul Maqdis cucunya Salomo. Coba sekarang lebih dulu mana? Bangunan cucu dengan bangunan kakek? Ya tentu saja bangunan kakek kan? Gitu. Jadi dua-duanya perintah Allah. Gitu loh. Menandakan ajaran samawi. Begitu. Oke. Cek kok terdiam. Ini menarik sebenarnya yang tadi dia sampaikan bahwa ketika dia bertanya sebelumnya, awalnya dia menghadap ke Masjidil Aqsa, kan gitu. Nah itu kan berarti kiblat juga. Itu kan kiblat juga kan. Makanya Al-Quran menyebutkan di situ apa? Wama anta bitabi'i kiblatahum. Dan engkau wahai Muhammad tidak mengikuti kiblat mereka, tidak akan mengikuti kiblat mereka, dan kamu pun tidak akan mengikuti kiblat mereka, mereka tidak mengikuti kiblat, bukan gitu. Bagi orang yang membangkang di sana nanti poinnya kan, bahwa Anda sudah tahu sudah ada kiblat sebelumnya, bagaimana menghadap, dan tertulis di dalam kitab perjanjian lama kan gitu. Yang jadi pertanyaan akhirnya untuk teman-teman Kristen, kalau orang Kristen kiblatnya kemana? Ya, untuk orang Kristen ya, orang Kristen tidak mengenal arah mata angin sih, mau kemana yang penting kalau masalah bukan berdoa. arah mata angin bang, yang saya tanyakan kiblat arah menghadap. Tolong didengarkanlah bang pertanyaannya. Ya, tidak ada mengenal arah kalau untuk berdoa. Yang penting berdoa dengan hati yang ini, dengan hati yang tulus. Berarti di sini berarti di sini kalau kita iya bang, jadi kan di sini saya dapatkan poin bahwa Islam punya kiblat Masjidil Haram, Yahudi punya kiblat di Baitul Maqdis, Kristen tidak punya kiblat, gitu ya perbedaannya ya? Ya. Dijujurin ya, Ustaz. Jujur dia. Itu dia. Karena saya kan memberitahu dan menjawab apa yang memang nyatanya seperti itu kan. Kita kan nggak boleh dosa juga lah kalau mau rubah-rubah atau membual-bual kan. Kalau memang itu adanya nyatanya ajaran. Bagus kalau jujur kayak gitu. Karena kalau dibuat-buat nanti ya sama aja menista agama sendiri kan. Jangan dibuat-buat. Ya. Ustaz Alif, mungkin gini jadi Ustaz Alif, saya mau nanya Ustaz Alif, ada nggak perintah kita pergi ke masjid? Itu kan Al-Quran menyebutkan, ada di dalam surah Al-Anfal ya, ayat berapa aku lupa itu. Allah ya'muru masajidallah, kan gitu. Bahwa diperintahkan untuk memakmurkan masjid atau orang-orang yang memakmurkan masjid, di situ dijelaskan. Dan nanti dipertegas oleh Rasulullah bagaimana keutamaan innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Artinya orang-orang beriman itu memakmurkan masjid. Dengan cara apa? Ya beribadah di sana. Beribadah, sholat gitu. Oke. Pak siapa nih? Pak Gagal. Ada nggak perintah pergi gereja Pak? Di dalam At-Taubah ya. Kristen itu pergi ke gereja itu termasuk di dalam ini dia, di dalam 5 perintah gereja. Kuduskanlah hari Tuhan itu. Enggak, kalau itu saya tanya. Perintah gereja. Ada nggak perintah di Bible pergi ke gereja gitu loh? Sejauh ini belum pernah baca Bible saya. Kalau belum pernah ya, bagus. Jangan jawab, pinter, jujur. Begitu dong, aku belum dapat jawabannya gitu aja bang, biar enak gitu ya. Kita juga nggak mau mempermalukan Anda, mengeksekusi Anda di sini. Kita di sini bijak kok. Kalau abang nggak tahu nggak apa-apa, kita nggak maksa. Abang ini lebih bagus diskusinya begini daripada kayak yang lain, maksain, muter-muter gitu. Lebih baik bilang belum baca, belum nemu gitu, udah aman, kita apresiasi gitu. Betul ya Ustaz? Itu jawaban bijak ya Pak Ustadz. Saya belum baca, saya belum menemukan. Ya itu jawaban bijak.
Betul nggak? Setuju nggak? Saya rasa nggak ada itu bang, di Bible pun nggak ada perintah rasulnya Yesus, perintah murid Yesus pun, perintahnya Yesus sendiri pun nggak ada tuh mengajak ke gereja. Yang ada di tulisan Alkitab tuh cuman berdoa dan berjaga-jagalah, itu aja sih. Oke, berarti nggak ada perintah pergi gereja ya? Nggak ada. Oke, baik. Kalau nggak ada, ngapain Anda lakukan? Ya karena kami orang Kristen, gitu aja sih. Simple aja Oke, sih. jawaban bagus, Tad. Karena dia Kristen, Tad. Mumpung nggak ada, biar nggak ada perintah, karena dia Kristen ya pergi, gitu, Tad. Lanjut, Tad. Karena di dalam ini, saya jelaskan dulu sih. Di dalam mengikuti agama kan di kitab suci itu kan memang kitab sucinya ya Bible kan. Nah, tapi kan karena kita orang Kristen ya harus ikuti juga 5 perintah gereja itu. Oke, saya izin baca data dulu ya. Saya baca data dulu. Jadi di dalam kitab ada sendiri, Yesus itu sangat memakmurkan bait Allah. Artinya memang tempat ibadah. Bahkan Yesus sendiri itu sampai mengusir pedagang-pedagang yang berdagang di halaman bait Allah kan gitu. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan baku-bangku pedagang merpati. Lah ini ajaran Yesus. Sampai tidak boleh ada yang berdagang di halaman bait Allah. Jadi tempat ibadah yang sering Yesus beribadah itu bait Allah. Bahkan ketika Yesus kecil pun bersama dengan imam-imam Taurat, dia masuk ke bait Allah. Kalau bahasa Arabnya kami Baitullah. Gitu. Bait El, bahasa Ibraninya Betel. Nah, itu loh, ini sama itu tempat yang dimaksud apa, yang dikunjungi Yesus itu. Tempat ibadahnya, enggak gini maksudku abang, tempat ibadahnya orang-orang Yahudi disebutnya kan bait Allah kan gitu ya, Baitullah kan gitu. Yesus itu beribadah, mengajar itu kan orang-orang Yahudi, ya kan? Ketika dia masuk tempat ibadahnya orang Yahudi, masuk ke Baitullah kan gitu. Nah itu tempat ibadah Yesus, oke? Maka pertanyaan saya, pernah nggak Yesus masuk ke gereja? Gereja belum ada gereja di zaman itu. Belum ada. Berarti gereja itu bukan warisan Yesus ya, tempat ibadahnya Kristen. Gereja itu kan ada di zaman ini. Siapa? Santo siapa itu ya? Petrus, di zamannya Petrus. Santo. Di zaman Petrus lah. Bukan, itu mah eklesia nanti. Belum ada bang. Enggak, artinya tadi kan jelas tuh bahwa tempat ibadah Yesus itu adalah tempat ibadahnya orang Yahudi. Iya, jelas toh? Itu berdoa juga dia, berdoa kepada Allah. Nah, kalau tempat ibadah Yesus sama dengan tempat ibadah orang Yahudi, maka Tuhannya Yesus dengan Tuhannya orang Yahudi sama atau beda? Yesus itu Tuhannya kan Allah. Iya, makanya saya tanya, ketika Yesus beribadah, tempat ibadahnya sama dengan tempat ibadah orang Yahudi, maka Tuhannya Yesus dengan Tuhannya orang Yahudi itu sama atau beda? Yahudi ini apa Tuhannya? Saya kurang tahu juga itu, kurang paham juga di situ. Loh, enggak, pertanyaan saya kan tadi Yesus masuk ke tempat ibadahnya orang Yahudi, beribadah di tempat ibadah orang Yahudi. Yesus mengajar di tengah bangsa Yahudi alias Bani Israel di sana kan gitu. Ketika dia beribadah, ketika dia mengajar, ya berarti kita simpulkan di sini Yesus ibadah orang oleh orang. Sebenarnya kalau dikatakan Yesus sembah Tuhan itu enggak bisa. Gitu. Berarti Yesus berada di tempat ibadah orang Yahudi, dia tidak menyembah Tuhan orang Yahudi. Yesus berdoa bukan kepada Tuhannya orang Yahudi, tapi kepada Allah Bapa. Itu Tuhannya orang Yahudi atau bukan? Aduh, mak ribet kali, bah. Saya nggak tahu Tuhannya orang Yahudi itu siapa, kan bukan agama Yahudi. Masalahnya ibadahnya sama, mengajarnya juga sama di situ. Jemaahnya itu orang Yahudi. Kenapa diperumit, abang? Kalau saya bilang sama dengan Tuhannya orang Yahudi, nggak tahu saya Tuhannya orang Yahudi siapa. Berarti beda ya?
Berarti kita perjanjian lama dengan perjanjian baru Tuhannya beda. Sama. Ya, berarti kalau gitu sama. Kan aku udah bilang dari tadi. Ya orang Yahudi ini Tuhannya Allah Bapa bukan, yang dimaksud Allah itu bukan. Lah, tadi Anda katakan kita perjanjian baru dengan perjanjian lama katanya sama Tuhannya. Orang Yahudi kan memegang kitab yang kalian sebut perjanjian lama, oke? Bahkan di dalam Lukas apa Markus 4 ya, 16 ketika dia mengajar di Bait Allah, Yesus mengajar membuka kitab perjanjian lama yang kalian sebut, kitab Yesaya dibuka. Berarti sama dong Tuhannya, kan gitu. Itu logikanya, jangan diperumit. Ya, Jangan sama. diperumit. Oke. Oke, jelas berarti di sini ya. Aduh, perlu pemaparan lebih jauh baru paham. Berarti nggak pernah diajarin di gereja kalau gitu. Kalau Tuhannya Yesus dengan Tuhannya orang Yahudi sama, maka kalau ada yang menuhankan Yesus bukan ajaran Yesus. Bener nggak? Yang menuhankan Yesus bukan ajaran Yesus. Iya. Yang menuhankan Yesus bukan ajaran Yesus. Lah kan tadi Yesus kan mengajar di tengah bangsa Yahudi menyembah Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi. Bukan Yesus mengajarkan di tengah orang Yahudi di Bait Allah itu, "Wahai kalian, aku ini Tuhanmu, sembah aku." Kan nggak gitu. Tapi dia bukan mengenalkan, bahkan karena mereka sudah mengenal. Mereka beribadah menyembah Tuhan yang disembah oleh mereka. Mereka sepakat. Contoh misal ketika Yesus ditanya, hukum terutama ya Tuhan kita, kata Yesus. Bukan kita ini Tuhan, tapi Bapa itu Tuhan kita, Elohim itu Tuhan kita gitu. Itu jelas. Ya. Nah, sekarang kalau ada yang menyembah, beribadah, menuhankan Yesus dan tempat ibadahnya juga beda, berarti itu ajaran sumbernya bukan dari Yesus. Sumbernya tetap dari Yesus lah. Lah, kan tadi Anda udah sepakat. Aduh, kayak mana sih? Yesus beribadah, menyembah Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi, tempat ibadahnya juga sama. Mari kita lihatlah perbedaannya sekarang. Tempat ibadahnya orang Kristen dengan orang Yahudi sama atau beda? Beda. Jelas beda. Nah, sekarang Yesus orang Yahudi bersama dengan orang Yahudi menyembah Tuhannya yang bukan orang Yahudi. Orang Kristen tempat ibadahnya beda, menyembah orang Yahudi yang bernama Yesus. Nah, itu perbedaannya. Gini tak. Bro Gal. Yesus menyembah siapa? Allah Bapa di surga lah. Baik. Kalau kamu Kristen menyembah siapa? Allah Bapa di surga. Berarti kamu nggak menyembah Yesus ya? Tapi mengikuti Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga melalui perantaraan Yesus. Saya nggak nanya, kamu menyembah Yesus atau tidak? Mengikuti. Saya nggak nanya mengikuti. Kamu menyembah dia sebagai Tuhan atau tidak? Mengikuti. Saya nggak nanya itu. Apakah kamu menyembah Yesus sebagai Tuhan? A. Menyembah. Dipaksa. B. Tidak. Mengikuti. Apakah Yesus itu Tuhan? Iya. Oke. Apakah Tuhan disembah? Iya. Apakah Yesus kamu sembah? Saya mengikuti. Nah, kok jadi begini Suster Halid? Kok susah banget jujurnya Bang? Jujurlah. Jangan dipersulit. Coba kalau saya balik tanya, bisa saya bertanya kepada Hendy Keller? Ya silakan. Tuhan di dalam Al-Quran itu disebut apa itu? Rob. Kok jadi kesono? Ini menyembah ini loh. Tanya aja sembahan saya siapa? Rob, Pertanyaan kan? samakan. Jangan nggak apple to apple jadinya gitu. Panas. Kan pertanyaan sederhana. Saya menyembah Allah, kamu menyembah siapa? Allah Bapa di surga. Berarti kamu nggak menyembah Yesus? Mengikutinya. Yesus disembah nggak? Berdoa kepada Yesus. Yesus disembah nggak? Lah sekarang saya tanya balik gimana? Apa sih? Mulai ngaco kamu. Saya ulang kembali nih, terakhir nih.
Yesus Kalau nggak bisa disembah atau tidak? ditanya balik ya saya tidak akan menjawab begitu. Yesus Karena disembah jawaban atau saya bisa tidak? dipelintirkan gitu. Yesus disembah atau tidak? Berdoa Jawab. kepada berdoa kepada Allah Bapa di surga. Saya nggak nanya melalui berdoa. perkataan Pertanyaannya doanya. bukan doa. Pertanyaan saya, kamu menyembah Yesus atau tidak? Menyembah dengan cara apa? Seperti apa? Saya nggak nanya caranya. Kamu menyembah Yesus atau tidak? Kok jadi maksa bertanyanya seperti Ya udah, itu? Saya tanya balik udah gimana? mulai. Udah, percuma. Kamu di sini tidak lulus. Kalau dilanjut ya debat kusir Pak Ustadz. Gak jujur dia. Yesus itu katanya Tuhan. Tuhan disembah nggak? Sembah. Kamu menyembah Yesus nggak? Mengikuti. Udah nggak jujur. Udah nggak jujur gitu. Ustadz Ali bolak-balik tadi. Yesus menyembah Tuhannya yang disembah oleh orang Yahudi. Kristen itu menyembah Yesus. Sembahannya sama nggak? Dia bilang sama. Giliran saya mengerucutkan, yang balelo juga. Kamu nggak jujur bro. Kamu jujur aja. Nyembah Yesus silakan. Berarti sembahanmu 2 silakan gitu loh. Kamu tinggal jujur. Iya kami menyembah Tuhan yang disembah Yesus. Nah, kami juga menyembah Yesus. Berarti sembahan kami 2 clear gitu loh. Kita maklum. Nah tapi di sini kamu tidak jujur. Nah, mau membelokkan topik, membahas tentang rob, apa artinya? Enggak, ini bukan yang itu yang dibahas. Ini yang dibahas mengenai siapa yang disembah. Nah, itu kamu membelokkan topik. Supaya kamu keluar dari kemelut ini. Kamu nggak mau jujur mengatakan sembahanmu 2. Dan kamu juga tidak mau jujur bahwa sembahanmu hanya 1. Yaitu hanya Bapa saja. Saya tidak menyembah Yesus. Nggak mau jujur kau. Itu kira-kira Ustaz. Jadi kasihan Ustaz Ali muter-muter. Gimana Ustaz? Nemu nggak ini urusannya kalau gini Ustaz? Kunciannya. Ustaz Ali silakan. Ustaz Ali silakan. Ayolah teman-teman, jujurlah. Kenapa nggak mau jujur? Jujur itu menandakan Anda kesatria. Dan kami tidak akan mempersekusi, mentertawakan, dan seterusnya. Enggak. Kita maklum mau Tuhanmu 3, mau sembahanmu berapa. Kita maklum. Karena Anda bebas. Anda bebas menyembah siapa saja. Tapi mohon jujur mengatakannya di sini gitu. Yesus menyembah sebagaimana yang disembah oleh orang Yahudi, yaitu Anda mengatakan Bapa, oke. Anda juga menyembah Bapa, oke. Kalau begitu kan dikerucutkan, apakah Anda menyembah Yesus? Gak mau menjawab. Dia jawab, saya mengikuti. Saya nggak nanya mengikuti. Gitu loh. Saya kerucutkan lagi nih sebagai pertanyaan yang bisa jujur. Apakah Yesus itu Tuhan? Tuhan. Apakah Tuhan disembah? Disembah. Apakah Anda menyembah Yesus? Enggak dijawab. Nah, disinilah ketidakjujuran. Tinggal jawab aja sembah, ya udah cukup. Sembahmu 2, clear and clear begitu teman-teman. Biar penonton juga di bawah nggak enak dengerinnya gitu. Penonton. Pertanyaan Ustaz Alif ke dia tadi itu, pertanyaan Ustaz Alif ke dia tadi itu, membuat Anda enak nggak jawabannya kemana-mana? Gimana? Ya kocak, enak lah, nggak mau jujur gitu. Sorry Bang Andi, tadi aku lagi nutup pintu. Aku kelas mau jalan. Nggak mau jujur dia Tad. Ya emang gitu. Jujur. Ya jujur konsekuensinya nggak oten lagi. Jujur dengan data, lepas otennya. Tanya, apakah Yesus Tuhan? Tuhan. Apakah Tuhan disembah? Disembah. Apakah kamu menyembah Yesus? Diam. Muter-muter jawabannya tadi. Tapi ada tadi jujurnya.
bahwa Yesus juga itu menyembah Bapa di surga. Berarti Yesus itu menyembah juga. Nah, berarti orang yang menyembah itu berarti dia bukan Tuhan. Nggak mungkin. Masuk akal nggak Tat, Tuhan menyembah Tuhan? Ya nggak masuk akal lah. Iya toh. Masa? Lebih nggak masuk akal lagi jadi bayi. Tapi dibalas Tat. Allah juga kok berdoa. Buktinya Allah bersalawat kepada nabinya. Allah berdoa juga, berdoa kepada siapa gitu katanya Tat. Berarti Tuhanmu juga dua gitu Tat. Jawabannya sering dibalik-balik. Iya, mereka itu bukannya mau sadar akan kebenaran, tapi ngajak Muslim itu keluar dari kebenaran Islam yang sudah logis diajak tidak logis. Udah jelas-jelas dalam Islam ajaran Tuhan itu esa, mereka mengajarkan agar Islam itu menambah Tuhan dengan berbagai macam cara. Ya buktinya Allah bersalawat, Allah berdoa katanya. Nah kalau Allah berdoa berarti ada lagi Tuhan yang lain gitu katanya. Kacau ini orang. Oh, silakan ya, ada lagi nih. Bang Arif, ada lagi, silakan. Islam apa Kristen ini? Asep, selamat sore Asep. Orang tidak pernah yang makan gado-gado ya. Asep, selamat sore Asep. Kau mau gado-gado anak? Waduh, Kenyang. Asep. Soalnya anak itu yo. Si Asep lagi di pasar. Si Asep lagi di pasar, lagi dagang, dia turunin aja. Dia lagi dagang rame tuh. Kepencet ya kayaknya ini. Ada yang hungry nih, hungry lap. Silakan hungry lap. Bang Arif, namanya hungry lap. Coba dipanggil. Siapa? Mana? Ya itu lapar cinta. Lapar. lapar siang. Lapar. Siapa Tuhanmu? Ini gak nyambung mana? Lapar. Ya, Siapa Tuhanmu? Yesus lah. Berjodohan deh. Yesus katanya. Gak apa-apa, kita nggak boleh melarang dia menyembah Yesus, nggak apa-apa, biarin aja. Dasar apa? Gitu kan nah. Yesus kan manusia bro. Jangan makan. Waduh, gak ada signalnya dia. Yesus kan manusia bro. Kenapa kamu menyembah Yesus manusia? Bro, Yesus kan Allah manusia. itu kan menjadi manusia. Kamu pun bodoh kali ah. Yesus manusia atau bukan? Pertanyaan bodoh selalu pertanyaannya. Buset dah, gue diomelin pula lagi. Aduh. Yesus itu manusia atau bukan? Manusia, Allah itu yang menjadi manusia. Bodoh kali kau. Iya, nggak apa-apa. Kan saya bodoh bang. Kamu yang pintar toh. Nah, setelah Tuhan menjadi manusia, ya. Ya, setelah Tuhan menjadi manusia, Muhammad. Setelah Tuhan menjadi manusia, siapa yang menjadi Tuhan? Astagfirullah, udah turunlah. Bro, dengerin. Setelah Tuhan menjadi manusia, siapa yang menjadi Tuhan? Tetap dia Tuhan. Oh, jadi Tuhanmu manusia? Iya. Oh ya udah cukup. Udah jujur, turun. Emang udah cukup? Udah cukup lah. Tuhanmu udah dijawab Tuhannya manusia teman-teman. Udah dijawab kan. Buat apa lagi diskusi kalau dia akui Tuhannya manusia? Ya udah cukup. Jangan dipersekusi lagi. Nah, tadi dia memberikan argumentasi kami menyembah Nabi Muhammad. Enggak ada umat Islam menyembah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyembah Allah kok. Nah, inilah yang saya maksud tadi, bahwa mereka itu memperoon dirinya sendiri dan berargumentasi. Padahal kalau umat Islam mendengarkan ini,
umat Islam menyembah Nabi Muhammad. Umat Islam kayaknya ketawa deh. Pasti mengatakan ini orang onnya pakai ekor gitu kan. Hanya orang yang berekor saja yang ngomong kayak gitu. Teman-teman, lucu nggak kalau ada umat Islam, ada agama lain menuduh kita umat Islam menyembah Nabi Muhammad gitu ya. Ini lucu nggak nih? Blow on nggak nih orang kayak gini? Lucu lah. Lucu blow on gitu. Tadi udah diakui Tuhannya manusia, ya udah cukup. Ngapain lagi dilanjutin? Sore ini males gue. Yang penting udah ngaku, udah cukup. Kita haminya lah ya. Dia sampai mengeluarkan kata-kata tidak pantas, emosi, mengatakan saya blow on lah gitu. Ya nggak apa-apa lah ya. Orang mengatakan itu belum tentu juga apa yang dikatakan itu benar kan gitu. Kita buktikan aja. Tapi orang kayak gini diajak diskusi akademik pembuktian ya nggak bisa. Nggak layak. Belum. Masih perlu belajar 16 tahun kurang 2 menit lah orang kayak gini. Itu ya Bang ya. Orang kayak tadi itu masih perlu belajar 16 tahun tambah 2 menit lah. Baru balik lagi kemari. 16, maunya berapa tahun teman-teman? 16 tahun atau berapa tahun kira-kira orang ini belajar baru balik sini lagi? Kalau prediksi saya 16 tahun. Kalian minta berapa tahun? Berapa tahun kira-kira belajarnya? 50 tahun. Keburu modar dia. 20 tahun 5 menit. Emang kalau netizen itu aku harus hibur-hibur juga sih. Perlu memang kita sama netizen tuh harus kita sharing-sharing gitu ya, jangan terlalu tegang lah gitu. 33 tahun seumur hidup, 100 tahun, 16 tahun 2 bulan. Kalau saya 16 tahun 2 menit. Kok nggak ada yang ikutin gue ya? Ikutin gue dong. 16 tahun 2 on. 2 on lagi. Tunggu sampai ayam tumbuh gigi. Emang ayam kapan bergigi? Sampai naga makan debu. Ini lagi. Males gue Ustaz. Tadi. Naik sendiri itu Bang Adi. Dia udah akui tadi Tuhannya manusia, apalagi yang mau dibahas? Ustaz Arif aja yang mau mainin. Kalau sama aku itu gak penting. Apa tuh sama saya? Tuhanmu manusia. Lapar. Ini Turion, selamat sore Turion. Bukan kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Ya, agamanya apa? Agamanya apa, Bang Turion? Alhamdulillah Islam ini Bang. Oh Islam ya. Ada yang mau disampaikan? Enggak Bang, aku nyimak aja di bawah ya, turun aja Bang, turunin. Makasih udah dinaikin. Bukan dinaikin, tapi Anda yang minta di multi tadi. Kocet mungkin. Ya makasih Bang ya Turion ya. Ya sama-sama Bang. Aku pula dibilangin orang blow on. Ini orang emosi-emosi ya. Tapi saya kalau dibilangin blow on biasa aja Bang. Kita buktikan aja gitu. Tapi gini loh ya, orang yang sering mengatakan orang blow on itu, orang ini kena pengaruh psikologis. Kenapa? Karena dia tidak bisa membuktikan kalau dia itu cerdas gitu. Jadi hanya orang blow on itu yang sering mengeluarkan kata blow on. Karena dia nggak pernah mencapai kecerdasan itu. Itu kira-kira ya bahasa filsafatnya. Imam Syafi'i berkata begini teman-teman, aku lebih happy diskusi sama 10 orang pintar, orang cerdas daripada diskusi sama 1 orang blow on. Kenapa? Karena orang blow on itu sangat berpengalaman di bidang blow on. Jadi orang blow on itu berpengalaman di bidangnya di situ.
Jadi kalau orang sudah pengalaman di bidang blow on, buat apa lagi diskusi? Ya kecuali pengen stand up komedi lucu-lucu ya boleh lah. Daripada sok pinter. Lebih baik Tadi kamu mengatakan saya blow on. Tadi kamu mengatakan tadi saya blow on. Kamu sok pinter. Kamu yang bilang saya blow on tadi. Kamu sok pinter. Lo dibalik lagi, saya lagi sok pinter katanya. Di rumah dia teman-teman. Masa orang Islam khotbah sama orang Kristen kan nggak mungkin. Dibilang lagi saya sok pinter. Tadi dia bilang blow on, dirubah lagi dia. Ngoceh terus. Dirubah lagi dia. Sampai gimana? Koporo. Masih bertahan Tuhan manusia. Iyalah. Orang Allah sendiri yang menjadi manusia kok. Di mana tertulis? Firman menjadi manusia. Firman itu apa artinya firman? Perkataan Allah. Perkataan itu Allah itu sendiri menjadi manusia. Setelah Tuhan menjadi manusia, siapa yang menjadi Tuhan? Tetap dia. Kan dia manusia. Kamu kan bodoh, mana tahu. Nah, itulah itu. Tadi bilang bodoh lagi, tadi sok pintar, sekarang bodoh lagi. Gimana sih? Itu kamu nggak mengerti. Iya deh, ya. Kamu nggak mengerti kan bodoh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau emosi dia nggak bisa menjawab, dibilangnya bodoh. Tapi kalau lagi saya berargumentasi, bernarasi, mana anjing kurap tadi? Taruh bang. Izin dulu ya. Kalau saya lagi bernarasi, dia bilangin saya sok pinter. Tapi kalau saya lagi tanya dia nggak bisa jawab, dibilangin saya bodoh. Bang. Ini siapa sih? Silakan bang. Fernandes dari NTT Flores, salam kenal. Agamanya apa Bang Fernandes? Alhamdulillah Islam. Islam sejak lahir. Makanya tadi di bawah nyimak mualaf. 11 tahun berjalan. Mualaf. Oh, mualaf Bang Andi. Ya. Makanya tadi nyimak di bawah bikin emosi aja. Iya. Menahan napas bang. Diskusi sama mereka itu harus tahan napas kita bang. Nggak boleh terpancing. Gitu bang Fernandes. Memang harus diuji kesabaran kita itu bang menghadapi mereka. Gaya-gaya mereka begitu bang. Harus sabar kita. Makanya yang dikatakan sama Bang Hendy tadi lebih bagus menghadapi orang apa ya daripada kalau Fernandes bukan bagus dengan orang tuli berbicara daripada orang yang nggak mau mendengar. Tuh itu prinsip. Yang tadi agak ngeyel. Pak Fernandes mualaf tahun berapa? 11 tahun ke belakang. Masya Allah. Ya, insya Allah ya. Oh ini saya mayoritas Kristen ya bang ya? NTT ya mayoritas. Bahkan, keluarga gimana bang? Keluarga? 12 kandung saudara kandung masih apa? Berarti 11 ya. 11 saudara kandung masih Katolik. Papi mami masih juga Katolik. Kalau Fernandes insya Allah. Ayah Anda di dalam keluarga inti hanya ada sendiri ya Muslim? Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah teman-teman. Kalau room yang lain sudah kena kian ya dengan beta. Tapi hubungan keluarga jaga dengan baik ya abangku ya. Ya, insya Allah. Hablum minanas memang dicekal artinya dipegang teguh hablum minanas. Tetapi kalau hablum minallah lakum dinukum waliyadin. Apapun ceritanya, apapun alasannya. Betul. Hablum minanas dijalankan dengan bukan dengan kata-kata. Kalau Fernandes menggambarkan implementasinya di keluarga, tapi dengan karakter building and karakter Fernandes sendiri menggambarkan, mencerminkan bahwa inilah Muslim yang sejati, begitu. Kalau berkata-kata mungkin ada emosinya ya,
Insyaallah, insyaallah. Masya Allah. Setuju saya itu Bang Peronis. Artinya apa ya? Hablum minannasnya harus dijaga, bahwa kita bersikap, bertingkah laku itu harus sesuai dengan ajaran Islam. Ya itu hablum minannasnya. Tapi kalau hubungan dengan Allah itu tidak ada tawar menawar. Iya, tidak ada. Tidak ada. Masya Allah. Wah tuh, ini bahasa tinggi loh teman-teman, ini bahasa tinggi kita. Makanya tadi mau bertanya sama siapa itu. Kalau memang Tuhan penebus dosa, ngapain lagi ke gereja? Kan udah ditebus dosanya. Kan begitu. Itu ada Pak Gagal tuh. Itu ada Kristen di atas tuh. Pak Gagal, silakan dijawab tuh. Saya mualaf bertanya. Bang Gagal, Yesus sebagai juru selamat, bahkan penebus dosa. Tapi kenapa masih ke gereja? Kan dosa udah ditebus. Oke? Mohon dijawab. Terima kasih. Mengapa masih ke gereja? Kalau nggak ke gereja mau kemana lagi kami? Mau ke masjid? Nggak mungkin kan? Ini bukan beta bertanya bukan kemana atau tujuan. Kan udah ditebus dosanya. Ngapain harus beribadah lagi? Kenapa harus beribadah lagi? Sedangkan yang kepada Allah Bapa di surga. Sedangkan yang ditumbalkan adalah Tuhan sendiri. Kan hebat. Tuhan sendiri ditumbalkan. Kan hebat itu. Bicaranya gini loh, pertanyaannya Pak Gagal. Anda kan udah ditebus dosanya. Nah, kenapa Anda masih beribadah itu loh? Silakan. Ya beribadah kan berdoa kepada Allah Bapa di surga melalui perantaraan putranya. Ini masalah dosa. Kan judulnya, temanya kan penebus dosa. Iya. Kenapa masih ke gereja? Tanya Fernandes. Ya emangnya salah kalau orang Kristen ke gereja? Saya tanya balik. Sederhana Fernandes tanya itu. Memangnya salah kalau orang Kristen ke gereja beribadah? Di sini Fernandes bukan bertanya salah dan betul. Penebus dosa. Kan Bang Gaga udah ditebus dosanya. Berarti kan tidak usah beribadah lagi karena udah ditebus. Yang jadi ditebus dari dosa asal, dosa yang dibawa oleh Adam dan Hawa. Manusia itu punya dosa asal. Nah, oke. Apakah Bang Gaga hidup mengalami masa Adam dan Hawa? Tanya. Kok nanyanya ke situ? Ya enggak lah. Loh, tapi kan membawanya Adam dan Hawa. Gini pertanyaannya gini. Apakah dosanya Kristen? Apakah dosanya Kristen ditebus oleh Yesus di tiang salib? Silakan. Iya, saya yakin dan percaya itu. Oke. Dosa apa sajakah yang ditebus oleh Yesus di tiang salib? Banyak. Dosa asal lah yang terutama dosa asal. Oke, baik. Apakah Pak Gagal hari ini punya dosa? Punya dong. Berarti belum ditebus Yesus. Kalau Anda punya dosa hari ini, berarti dengerin. Cukup lah, kan punya. Kalau udah dijawab punya, udah. Oh ya, oke. Kalau Anda punya dosa hari ini, berarti dosa Anda belum ditebus oleh Yesus, betul? Kalau saya punya dosa, itu dosa yang berasal dari saya sendiri yang belum tebus itu. Berarti dosa Anda belum ditebus oleh Yesus, betul? Sudah, dosa yang sebelum dosa asal. Saya nggak nanya itu, dengerin baik-baik. Apakah Pak Gagal hari ini punya dosa? Punya. Oke. Kalau Anda punya dosa hari ini, berarti dosa Anda belum ditebus oleh Yesus, betul? Ya, oke lah. Oke, betul. Jadi Pak Fernandes sudah dijawab. Jadi tidak semua dosa ditebus Yesus. Sudah. Bertanya lagi lah, kalau sampai di situ doang ya nggak nyambung. Itu aja materinya. Itu aja cukup materi. Materinya itu aja yang ditanyakan. Ya. Cukup toh. Jadi nggak usah diperlebar. Cukup udah. Cukup itu. Memaksa ini Anda, memaksa saya suruh ini gitu juga tadi kan?
Anda ini kok menjawab tapi nggak puas dengan jawaban Anda sendiri gitu loh. Karena kan setiap jawaban tetap ada ininya lah, tetap ada konsekuensi. Apa yang saya jawab itu pasti ada konsekuensinya. Kenapa Fernandes cukup dengan pertanyaan itu? Kalau sudah dijawab, jawabannya sudah ada di otak Fernandes. Berarti pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan nanti akan tidak beres. Paham? Ya, lanjut. Gini bro, Yesus itu kan mati di tiang salib, itu ya, betul ya? Oke. Terus kemudian Yesus ini kan korban pembunuhan oleh bangsa Romawi, betul? Oke. Menurut Anda bangsa Romawi ini berdosa atau tidak membunuh Yesus? Berdosa. Tapi ada tapinya. Ya, silakan tapinya apa? Tapi mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena mereka tidak tahu bahwa Yesus itu utusan Tuhan, utusan Allah. Dari mana Anda tahu? Emang Anda bersaudara sama pembunuh itu? Karena ada di Bible. Dari mana Anda tahu kalau tentara Romawi itu nggak tahu siapa Yesus? Ya nggak tahu, memang faktanya. Oke. Saya Lanjut. potong. Jawaban tadi gagal ya. Gini Bang, nanti kalau saya diskusi beberkan di sini di Komal Anda sini, kalau saya balik nanti diskusi kalian, biasanya kalian itu, oh ini penista, laporkan ke Polda, laporkan ke Mabes Polri. Begitu bacanya. Makanya kami orang Kristen ini melihat Anda. Ganti orang lain ngomong juga, dengerin dulu lah. Diulang Pak Fernandes, diulang. Kok bareng-bareng ngomongnya gitu? Saya garis bawahi tadi tentang saya garis bawahi yang dikatakan bahwa tentara Romawi tidak tahu bahwa Yesus itu utusan. Garis bawahi itu kalimat utusan. Kok kesininya jadi Tuhan? Ini yang nggak perspektif, ketemu sudut. Oke, pertanyaannya gini loh Pak Gagal. Yang dibunuh tentara Romawi ini manusia atau Tuhan? Silakan. Yang dibunuh tentara Romawi. Tuhan yang menjadi manusia. Saya ulang kembali ya. Yang dibunuh di tiang salib ini manusia atau Tuhan? Tuhan yang menjadi manusia. Saya nggak nanya itu loh. Ya itu jawabannya. Kok Anda jadi jawabannya semau hati Anda biar saya jawab begini? Jadi yang mati di tiang salib Anda melesetkan saya. Jadi yang mati di tiang salib manusia atau Tuhan? Berdiskusi dengan orang bodoh itu tetap tidak ada. Jangan memancing emosi beta ya. Jawab yang bagus. Jadi entar saya pakai data aja ya. Saya pakai data ya. Jadi yang mati itu Tuhan. 1 Korintus 11:26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Jadi yang mati Tuhan. Anda tidak berdata, saya berdata. Anda hanya menjawab ngeles. Lain ditanya, lain dijawab. Santai Pak Fernandes, nggak boleh emosi, biarin aja. Santai Bang. Oke. Dia udah menyerang personal lagi, mengatakan kita blow on gitu. Padahal dia sendiri yang nggak bisa menjawab. Terkunci dia di situ Pak Fernandes. Dia yang membuat Pak Fernandes mualaf kayaknya nih. Gara-gara begini ya Pak Fernandes ya. Banyak bro, yang nggak masuk logika. 1 Korintus 11:26 itu kematian Tuhan bro. Gimana? Bu Gagal. Roma 14 nomor 9 tertulis di sana, Yesus mati, hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan.
Jadi sederhana pertanyaannya, yang mati itu manusia atau Tuhan? Jawabannya Tuhan menjadi manusia. Kan nggak nyambung tuh jawaban dengan pertanyaan. Betul, betul. Itu. Terus kita kerucutkan balik menyerang personal, mengatakan saya blow on. Oke, kita oke untuk sementara jawaban dia. Tuhan yang menjelma manusia. Nah, selama antara dari mati mau menuju ke hidup, siapa yang mengurus alam semesta ini? Tanya. Secara logika ya nggak ada, Bang. Nah, kalau sesuai dengan argumentasi mereka ya nggak ada, karena Tuhan mati kan 3 hari gitu kan. nah, selama 3 hari ini siapa yang merawat alam semesta ini? Udah kita intern aja Pak Fernandes dulu mualaf sebabnya apa Bang? Ada yang mau ada pertanyaan tuh di bawah sebabnya. Intervensi memang tidak ada. Kronologis dari Fernandes menjadikan satu mualaf. Yang pertama dan yang utama, Fernandes menggunakan logika. Ya. Masa Tuhan dibunuh? Itu sederhana. Itulah dari situ banyak berdatangan ke dalam pemikiran Fernandes yang sama sekali tidak masuk akal. Itu aja. Terutama tentang rasiriumnya. Terutama tentang konsep ketuhanannya ya Pak ya. Betul, tauhidnya aja. Ketauhidannya aja udah kacau. Sudah nggak kena. Itu abang Fernandes itu belajar sendiri atau diskusi-diskusi ringan sama Muslim? Ada kawan sahabat satu relasi ya, satu kantor ya, namanya Pak Iqbal. Saya sering diskusi seminggu lamanya, dan saya mengambil sikap dan mengambil keputusan masuk Islam. Seminggu cukup. Wih, jadi cuma diskusi-diskusi ringan sama Pak Iqbal, terus ada seminggu kemudian mengambil keputusan gitu? Betul. Masya Allah. Yang paling prinsip itu, yang paling prinsip didiskusikan apa itu Pak Fernandes? Tentang ketauhidan. Tentang Tuhan aja. Satu itu kan inti, vital. Betul, basic, dasar. Vital itu, dasar. Itu aja, ketuhanan aja. Makanya kalau yang diskusi di atas koma ini para oten harus ada final adjustment-nya. Harus ada keputusan terakhir. Ambil sikap apa jadi mualaf atau pembangkang. Itu tergantung akal dia. Makanya kau gagal seenaknya mengatakan orang bodoh bloon. Kau biangnya oon. Paham? Untuk itu Pak Fernandes, sebentar dulu, siapapun di luar sana yang bernama Iqbal, yang sharing satu kantor dengan Pak Fernandes, antum luar biasa. Semoga antum diberi kesehatan, terus berdakwah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Pak alamin. Iqbal masih hidup ya Pak Fernandesnya? Masih. Alhamdulillah sehat. Ya. Salam buat Pak Iqbal luar sana ya Pak Iqbal, dimanapun anda berada. Masya Allah. Nanti Fernandes sampaikan. Ya udah Pak Gagal, Tuhan Anda ada berapa sih Pak Gagal yang Anda sembah? 1. Siapa yang satu itu Bang? Allah Bapa di surga. Berarti Yesus bukan Tuhan ya? Tuhan kami Yesus Kristus juga. Berarti 2. Karena melalui perantaraan Yesus kami datang kepada Allah Bapa di surga. Saya ulang lagi Bang, Tuhan Anda berapa? 1. Siapa namanya? Allah Bapa di surga. Berarti Yesus bukan Tuhan. Tuhan. Berarti 2.
Satu, karena kami datang kepada Allah Bapa. Gimana sih? Gimana nih Pak Fernandes? Dua dibilang satu. Inilah. Berarti kan itu udah Kalau saya tanya balik boleh mencerminkan enggak? bloonnya kau. Kalau saya tanya balik boleh enggak? Boleh, boleh. Kalau saya tanya balik nanti Ya tentang konsep juga ketuhanan kalian. samain aja pertanyaannya. Iya sama. Muhammad di dalam Al-Quran Rob bukan? Bukan. Muhammad itu Rob. Gak ada. Tunjukkan di dalam Al-Quran. Di mana? Dia Di mana? utusan. Di mana tertulis? Di mana tertulis? Di mana tertulis? Kabar aja. Silakan tertulis di mana? Satu, dua, Pertanyaannya jiplak dari si Edis. enggak apa-apa. Satu, di mana datanya? Ya saya nggak bawa Al-Quran. Saya juga nggak bawa HP. Bawa HP Ya satu udah. ini nggak bisa. Ya udah. Ya udah, berarti kau ke sumur apa mana? Kayak kali sumur lah. Nah, mau berake, mau Ya. minum air kencing Paulus banyak-banyak. Jangan bang, jangan menista. Jadi teman-teman ini kan Nabi Muhammad itu Rob. Datanya mana gitu loh? Nggak ada katanya. Ya udah, buat apa diskusi sama orang kayak gini? Jiplak aja kata-kata si Edis. Kalau memang kan ada Rab gitu ya, Rabbul Bait, nah, itu pemilik rumah kita. Rabbul Alamin beda makna dengan Rabbul Bait kan gitu ya. Salib ya. Di situ. Jadi tidak semua makna Rob itu. Diam dulu. Iblis Saya lagi saja ngomong, tahu Roy. Tuhan itu satu. Iblis saja tahu Tuhan itu satu. Tuhanmu ada berapa? Masakan kau lebih bodoh daripada iblis? Tuhanmu ada berapa? Iblis saja tahu Tuhan itu satu. Ya Tuhanmu ada Yakobus berapa? 2 ayat 19. Tuhanmu ada berapa? Iblis saja tahu Tuhan itu satu. Ya saya tanya Tuhanmu ada Masakan kau berapa? lebih bodoh dari iblis? Ya udahlah, kamu gak mau ditanya turun. Itulah dia. Siapa Bodoh bilang itu? congol. Siapa bilang iblis bodoh? Iblis itu pinter. Iblis itu pinter. Dia minta izin kepada sang pencipta, izinkan aku menggoda keturunan Adam. Kalau dia bodoh, nggak mungkin dia bisa menggoda manusia. Pinter dia itu. Saking pinternya iblis gitu ya. Dia bisa merubah yang benar menjadi tidak benar, begitu ya. Ada orang nih tadinya mau pergi ke masjid menyembah Allah Subhanahu wa taala. Datang iblis mempengaruhi dia. Jangan ke sono. Mending di rumah aja. Enggak ada Tuhan kok. Iblis itu enggak ada yang bodoh, pinter dia. Nah, yang bodoh itu adalah korban daripada iblis. Betul apa betul teman-teman? Betul apa betul? Pas. Yang bloon itu korban daripada pengaruh iblis yang terkutuk. Siapakah korban pengaruh iblis Contohnya itu? yang tadi si gagal. Nah itu. Iblis itu tidak pernah mengajak orang pergi ke dalam api. Gak ada tuh iblis, ayo bakar dirimu, gak ada. Iblis itu mengajak orang menikmati nikmatnya dunia ini. Tanpa aturan, betul apa betul? Pas. Jadi pintar itu iblis. Nah setelah orang terpengaruh dengan keran iblis menggoda manusia ini, korbannya inilah disebut bodoh. Tolol. Itu. Tadinya gini, Hammer itu minuman keras itu haram. Itu perintah. Iblis datang. Enggak, minum aja, asik kok. Pergi aja ke party sono. Nah, yang mengikuti iblis ini adalah bloon. Yang tidak mengikutinya, alhamdulillah pinter karena mengikuti perintah Tuhan. Begitu. Jadi orang yang tadi naik ini adalah korbannya siapa? Korbannya si Bilisis. Begitu. Kamu nggak bisa kalahkan umat Islam berargumentasi, coy. Gak bisa. Betul. Ada nggak iblis pernah menggoda manusia? Hai manusia, terjungkan dirimu atau bakar dirimu? Nggak ada.
Iblis itu mengajak manusia, ayo korupsi. Enak kok korupsi, banyak duit. Ayo minum hammer, enak kok mabuk-mabukan. Ayo selingkuh. Itu iblis itu loh, mengajak manusia menikmati kenikmatan dunia ini yang tanpa batas. Pintar itu iblis itu. Nah yang mengikuti dia itulah orang blow on. Disebut kafir, laknatullah. Betul Pak Fernandes? Betul, aduh Mubin. Begitu kira-kira. Gak bisa kau kalahkan umat Islam berargumentasi cuy. Kamu kembali lagi setelah 74 tahun belajar, baru balik lagi. 74 tahun saya tambahkan diskon 2 menit. Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore, waalaikum. Iya Pak Jimmy, Muslim Kristen? Muslim, alhamdulillah. Oh, waalaikumsalam. Ucapkan salam yang lengkap dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Bang. Alhamdulillah. Ini Bang Fernandes ini nama belakangnya sama ya? Sama saya. Fernandes Alexander. Ya. Kalau nama muslimnya Hairul Haikal Mutakin. Kalau ibu saya itu dulu mualaf. Tapi saya kan udah dari kecil kan otomatis udah Islam. Izin follow ya Bang Jimmy. Iya, Bang Fernandes udah saya follow tadi. Gimana Bang Handi? Oh iya. Balik nih. Alhamdulillah sehat abang-abangku semua gitu ya. Tapi gini loh, intinya kalau di situ ya kita kurangilah merespon balik. Kalau kita dibilangin blow on, ya oke aja lah. Orang kok ngerti semua yang dibawa SAP yang blow on kan gitu. Iya. Gitu aja sih. Saya fansnya Bang Handi, fansnya. Yang jelas iblis itu pinter. Saking pinternya iblis itu gitu ya. Dia bisa ingkar atas perintah Tuhan gitu ya. Terus kemudian dia izin menggoda anak cucu Adam. Yang tergoda siapa? Oh iya Bang. Bang Jadi Jimmy berempatnya. Jadi target iblis itu orang beriman. Target iblis itu orang beriman. Jadi terus Bang. Jadi iblis itu nggak menggoda lagi orang kafir. Ngapain iblis menggoda kafir? Orang dia udah jadi korban kok. Jadi target iblis itu orang beriman supaya tidak beriman. Bagaimana cara melawan iblis itu ya belajar. Itu. Bang Handi. Ya. Saya izin turun ya. Oke, Bang Jimmy. Ya, sehat selalu Bang Handi dan apologet Islam semuanya. Amin. Siap Bang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bang Daman, wah ini nih adik saya nih paling pintar nih. Bang Daman, mana nih Bang Daman? Nggak ada suaranya nih. Nah, ini ilmu mantiknya, waduh keren banget ini. Kalau adik Daman yang ilmu mantik masuk nih, selesai tuh urusan semua tuh. Ini ya Bang Arif? Ini Bang Daman. Daman ini, iyalah. Oh, kirain Open. Daman itu. Fernandes juga salah paham ya. Jadi taruhlah si A, kedip birunya tuh kencang, tapi suara oten, kedipnya di sahabat kita juga. Dia hantam Fernandes, hantam habis. Wah, kok Islam atau Kristen? Islam, masa sesama kok? Aduh, salah paham. Karena namanya itu loh Pak. Namanya itu. Nama muslimnya siapa tadi Bang? Hairul Haikal Mutakin. Hairul Haikal Mutakin. Hairul Haikal Mutakin. Mantap. Nama muslimnya mantap. Haikal pembatas. Iya. Stay di sana ya, atau udah di Jakarta? Lagi di Pekanbaru tugas. Oh, Pekanbaru ya. Bergabung sama Abi Pekanbaru Bang, Abi Rio di sana, teman-teman kita ada di sana. Banyak.
bergabung juga. Bahkan alhamdulillah Fernandes mendapatkan satu pengetahuan, terutama ilmu akidah ya, yang kira-kira merusak akidah. Ini A sampai Z diberitahu, itulah semua. Tadi udah diceritakan teman-teman awal mualafnya itu, ada teman kerja namanya Pak Iqbal. Sharing-sharing mengenai konsep ketuhanan. Nggak nyampe seminggu lah kurang lebih gitu loh. Ya beliau memutuskan mualaf gitu. Jadi Pak Iqbal ini loh. Gak tahu Pak Iqbal kemana ya sekarang Pak Iqbal ini. Aduh, mudah-mudahan bisa bergabung sama kita nih. Iya, ya. Satu relasi dengan Fernandes. Jadi nggak banyak yang didiskusikan ya, banyak hanya konsep itu aja, konsep tauhid Konsep itu ya. ketauhidan. Iya. Itu aja. Langsung syahadat gitu ya. Betul. Masya Allah. Berarti di situ tadinya akalnya mampet, terus terbuka keran berakalnya gitu logikanya ya Bang ya. Diberikan satu hidayah dari Yang Maha Kuasa. Tidak ada yang nggak mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Hidayah itu mahal. Dipertahankan sampai liang kubur Bang. Insya Allah akan Fernandes dawamkan tawadu. Bapak Ibu masih Katolik, 12 bersaudara, hanya Pak Fernandes yang memeluk Islam. Jadi keluarga inti itu belum ada yang Muslim ya? Belum ada. Nah itu hidayah lah itu. Nggak bisa, hidayah itu datanya. Nggak ada yang bisa tidak menerimanya. Hidayah itu data, karena itu hidayah itu menyentuh hati Pak. Hati itu. Jadi kalau bahasa emosi, bukan nggak ada emosi sama The Big Valley ya. Artinya keluarga besar. Fernandes tahan karena hablum minanasnya ini. Yang ini emosionalnya ya macam tadi lah contohnya, habis sama orang, sama hotel-hotel yang lain. Gitu. Kok nggak paham, kok nggak mengerti, jelas-jelas kata-katanya jelas dalam Bible dia sendiri, dia bantah sendiri. Bagus dengan orang tuli aja Fernandes bicara daripada dengan orang nggak mau mendengar. Lanjut host. Insya Allah ya, kalau masalah Bible mungkin noten-noten yang lain baru mau jadi ular, kalau Fernandes udah 10 ganti kulit kalau tentang Bible ya, kayaknya udah muak Fernandes. Saya ini udah jam 5 lewat. Ayo turun aja Bang. Saya harus clear out dulu. Saya harus keluar kerjaan nih, balik kanan ke rumah. Pak Fernandes terima kasih, terus berjuang bersama. Ya. Kita tutup ya, Bang Andi ya. Ya, siap. Boleh. Maaf semuanya teman-teman kalau ada kata-kata hilaf dari kami mohon maaf. Insya Allah kami akan selalu memperbaiki diri ke depannya. Sampai jumpa. Sama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.